adik-adik, kita jumpa lagi. Kita bahagia karena kita bersama dengan saudara-saudara seiman. Meskipun kita di rumah masing-masing, tetapi kita tetap bersatu di dalam kasih Tuhan. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan, bersuka cita bersama Tuhan. Sekali lagi ya kita nyanyi. Bergandengan tangan yang di rumah, yang ada kakak, adik, mama, papa, ya. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, tidak boleh ada yang dapat memisahkan kita ya adik-adik ya, karena kita satu dalam kasih Tuhan. Adik-adik, sebelum kita lanjutkan pujian kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini boleh bersuka cita bersama-sama dengan teman-teman kami di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan senantiasa memberikan sukacita yang limpah pada adik-adik kami di rumah. Tuhan, sertai kami dari awal hingga akhir ibadah ini, supaya kami boleh benar-benar mengerti apa yang Tuhan sampaikan lewat
guru-guru sekolah minggu yang akan membawakan firman, juga yang mengajak pujian ini. Terima kasih ya Bapak, pimpin kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini ada ayat super buat adik-adik di rumah. Dari Mazmur 66 ayat 5b. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Jadi perbuatannya Tuhan itu sangat dahsyat. Karena apa? Karena perbuatannya Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, adik-adik ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu bagaimana dahsyatnya Tuhan di dalam kehidupan kita semua. Dari utara ke selatan, kita mau nyanyi itu ya adik-adik. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, ya, semua sujud menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Dan adik-adik yang di rumah pun memuji Tuhan, karena Tuhan kita sangat dahsyat, Tuhan kita besar. Ya, kita nyanyi sekali lagi. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, ya adik-adik, Allah kita sungguh sangat dahsyat buat kehidupan kakak, buat kehidupan adik-adik, dan kehidupan semua umat manusia. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Nathan. Kita tunggu ya Kak Nathan. Ayo Kak Nathan. Adik, sambil menunggu Kak Nathan, kita persiapkan hati, kita fokuskan pikiran untuk mendengarkan firman. Kita nyanyikan lagu dulu ya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Bisa kan adik-adik? Ayo kita nyanyi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Nathaniel di sini. Kak Nathan bakal temenin adik-adik hari ini untuk ngedengerin firman Tuhan. Kak Nathan mau berbagi firman Tuhan dari kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 11 dengan tema surprise. Sebelum itu Kak Nathan mau nanya dulu, gimana sih kabar adik-adik hari ini? Kak Nathan selalu berdoa, semoga adik-adik tetap sehat, tetap bahagia, sekalipun ya kita ibadah dari rumah. Adik-adik masih ingat nggak? Sudah berapa kali sih kita ibadah di rumah? 2 kali? 4 kali? 10 kali? Pokoknya banyak deh. Tapi tidak apa-apa. Sekalipun demikian, kita bersyukur setiap minggunya tetap bisa dengerin firman Tuhan dan dikuatkan oleh Tuhan. Supaya hari-hari kita tetap bisa kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan setiap tantangan yang kita lalui, kita bisa lalui bersama-sama dengan Tuhan. Adik-adik, Kak Nathan mau ajak kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu di sepanjang kehidupan kami, yang senantiasa hadir ketika kami bersedih dan selalu hadir ketika kami bersuka cita. Dan sekarang ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan, kami siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik, silakan ambil Alkitabnya. Kita buka bersama-sama Ezra 1 ayat 1 sampai 11. Adik-adik masih ingat kitab Ezra ada di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru? Ya, kitab Ezra ada di Perjanjian Lama. Kak Nathan bakal bacain kitab Ezra 1 ayat 1 sampai 11 untuk adik-adik ya. Demikian firman Tuhan tertulis. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda, dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allahnya. Kores, Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Medredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain, barang-barang emas
dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Demikianlah pembacaan Alkitab. Diberkatilah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Adik-adik masih ingat nggak peristiwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel beberapa tahun yang lalu sebelum kitab Nabi Ezra ini diceritakan? Pasti adik-adik ingat, dulu kerajaan Israel itu adalah kerajaan yang sangat besar di bawah kepemimpinan Raja Saul, kemudian dilanjutkan oleh Daud, dan kemudian dilanjutkan oleh Salomo. Tetapi beberapa waktu kemudian, kerajaan ini harus terpecah menjadi dua. Yang satu membentuk kerajaan Israel Utara atau biasa disebut dengan kerajaan Efraim, dan yang satu lagi membentuk kerajaan Israel Selatan yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Bertahun-tahun berlalu, muncul dan lahirlah kerajaan-kerajaan besar di sekitar mereka. Salah satu kerajaan yang besar adalah kerajaan Asyur. Kerajaan Asyur itu berhasil mengalahkan kerajaan Israel Utara atau kerajaan Efraim. Dan kerajaan Israel Utara kemudian harus mengungsi penduduknya. Mereka tersebar ke berbagai penjuru dunia. Dan sebagian ada yang juga mengungsi ke kerajaan Israel Selatan atau kerajaan Yehuda. Di samping kerajaan Yehuda, ternyata ada juga kerajaan besar lainnya. Kerajaan itu adalah kerajaan Babel. Kerajaan Babel di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Ia datang dan menaklukkan kerajaan Yehuda. Di Yehuda ada kota yang sangat suci, yaitu Yerusalem. Di Yerusalem ada bait suci, dan bait suci itu adalah lambang kehadiran Allah. Ketika kerajaan Babel datang, ia menghancurkan kota Yerusalem, dan dia meruntuhkan bait Allah. Kemudian perkakas-perkakas emas yang ada di dalam bait Allah dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Penduduk kerajaan Yehuda menjerit, berteriak kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa semua ini terjadi kepada kami?" Sebetulnya Tuhan sudah memperingatkan mereka. Tuhan sudah mengatakan, "Bertobatlah, berbaliklah ke jalan yang benar." Dan Tuhan berkali-kali mengutus nabinya untuk memperingatkan mereka. Tetapi mereka menutup telinga mereka dan tidak mau mendengarkan nasihat Tuhan melalui nabi-nabinya. Oleh karena itu, datanglah kerajaan besar yang kuat yang bernama Kerajaan Babel yang akhirnya bisa menaklukkan mereka. Datangnya kerajaan Nebukadnezar, kerajaan Babel, membuat orang-orang Israel kehilangan tempat tinggal mereka. Orang-orang Israel yang ada di kerajaan Yehuda dibawa oleh Raja Nebukadnezar ke Babilonia. Mereka menjadi orang-orang buangan. Di dalam Alkitab, peristiwa ini dikenal dengan peristiwa pembuangan. Orang-orang Israel di masa pembuangan itu menjerit kepada Tuhan, "Tuhan, berapa lamakah kami harus menanggung penderitaan ini? Berapa lama lagi kami harus berada di tanah pembuangan, di bawah penindasan kerajaan Babilonia? Kami ingin pulang ke kampung halaman kami." Tuhan sebelumnya pernah memperingatkan bangsa Israel melalui nabinya yang bernama Nabi Yeremia. Melalui Nabi Yeremia, Tuhan pernah berkata kepada bangsa Israel, "Kamu memang suatu saat nanti akan mengalami pembuangan. Tetapi tidak selama-lamanya kamu akan menanggung penderitaan. Engkau akan diselamatkan oleh Allah dengan tangannya yang perkasa. Allah akan menuntun engkau keluar dari pembuangan dan kembali ke kampung halamanmu, yaitu Yerusalem." Yeremia dahulu kala pernah mengatakan itu. Dan ternyata Tuhan benar-benar menepati janjinya kepada Nabi Yeremia. Jadi waktu bangsa Israel ditindas
mengalami penderitaan di tengah kerajaan Babel oleh Raja Nebukadnezar, ternyata penderitaan mereka itu tidak berkepanjangan. Tuhan datang menyelamatkan mereka melalui seorang raja lain dari negeri Persia yang bernama Koresh. Jadi, ada sebuah kerajaan besar yang kuat dan banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan lainnya. Kerajaan Persia ini dipimpin oleh raja yang kuat dan terkenal bernama Raja Kores. Dia datang dan kemudian mengalahkan kerajaan Babel, mengalahkan Nebukadnezar yang pada saat itu sedang menguasai bangsa Israel. Ketika kerajaan Babel ini berhasil dikalahkan oleh Kores melihat, oh, ada bangsa Israel yang ditaklukkan oleh Babel. Aku akan membuat suatu kebijakan untuk kamu, hai orang-orang Israel yang pernah ditaklukkan oleh kerajaan Babel. Aku memerintahkan kamu untuk kembali ke kampung halamanmu, yaitu Yerusalem. Silakan kamu pulang dari tempat ini. Kamu boleh membangun bait Allahmu kembali. Dan aku akan memerintahkan Zerubabel, yaitu orang Israel yang ada di antara kamu, sebagai pemimpinmu untuk memimpin perjalanan pulangmu dari tanah Babil yang telah kutaklukkan ini kembali ke Yerusalem. Sungguh luar biasa. Surprise dari Tuhan untuk orang-orang Israel. Orang-orang Israel itu nggak pernah ngebayangin siapa sih yang sebetulnya akan nyelamatin mereka ketika mereka ada di bawah kekuasaan Babel. Ketika mereka ditindas oleh Nebukadnezar. Ketika mereka ada di pembuangan. Nggak pernah tuh terpikir oleh orang-orang Israel bakal muncul seorang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka. Dan penyelamat ini adalah dia yang berasal dari bangsa lain. Orang-orang Israel itu punya pikiran bahwa yang menyelamatkan mereka haruslah orang-orang yang berasal dari keturunan Yahudi atau keturunan suku-suku Israel. Tetapi ini Raja Kores adalah seorang Persia, bukan orang Yahudi, bukan berasal dari bangsa Israel, tetapi Tuhan memakainya untuk mendatangkan keselamatan bagi orang-orang Israel. Surprise! Sungguh hadiah yang luar biasa dari Tuhan untuk bangsa Israel. Dan saat itulah bangsa Israel dapat kembali pulang ke kampung halamannya di Yerusalem. Luar biasa, bukan? Hadiah Tuhan tidak pernah kita tahu kapan itu akan datang dalam kehidupan kita. Itu juga yang dialami oleh orang Israel. Mereka hidup di dalam pembuangan. Mereka tidak tahu pasti kapan keselamatan akan datang kepada mereka. Tetapi ketika waktunya sudah tiba, waktu Tuhan, waktu yang terbaik, maka saat itulah keselamatan datang kepada mereka di waktu dan tempat yang tidak bisa mereka duga-duga. Tuhan datang dengan tiba-tiba menyelamatkan mereka melalui Raja Kores. Dan yang luar biasa, Raja Kores ini memerintahkan bawahannya untuk mengembalikan rampasan-rampasan Raja Nebukadnezar, Raja Babel, yang sudah mengambil perkakas-perkakas emas dari bait Allah. Luar biasa. Coba deh kalau kamu jadi Raja Kores, ketika kamu berhasil menaklukkan sebuah kerajaan besar, di sana ada barang-barang emas, perak, hasil peninggalan kerajaan sebelumnya. Kamu mau nggak sih ngembaliin itu ke orang-orang yang memang itu adalah miliknya? Mungkin kita akan mikir dua kali. Loh, kan saya yang sudah mengalahkan kerajaan ini menjadi milik saya dong. Yang luar biasa, Raja Kores tidak begitu. Dia mengembalikan semuanya. Silakan, ambil kembali, pakai kembali untuk mendirikan bait Allah di Yerusalem. Dan yang luar biasanya lagi, Raja Kores bukan hanya mengembalikan perkakas-perkakas bait Allah. Dia juga memperlakukan orang-orang Israel dengan baik. Dia memerintahkan semua orang supaya memperhatikan orang-orang Israel. Kalau mereka memang tidak mau
pergi dari tanah Babel, dari tanah yang sudah ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Raja Kores bilang gini, "Hei kamu, perhatikanlah orang-orang Israel ini. Kalau memang mereka ada yang ingin tetap tinggal, kasih mereka topangan-topangan untuk kehidupan mereka. Untuk yang pergi, kamu juga harus membekali mereka. Jangan sampai mereka kelaparan atau kekurangan dalam perjalanan pulang mereka ke Yerusalem." Luar biasa. Raja Kores, Raja Persia, yang sebetulnya kalau kita cari tahu nih, kerajaan Persia itu adalah kerajaan yang sebetulnya tidak related banget sama Tuhan. Mereka itu punya dewa-dewanya sendiri, mereka itu punya tradisinya sendiri. Tetapi kok bisa ada satu raja yang percaya kepada Tuhan, yang disembah oleh orang-orang Israel, dan mendorong orang-orang Israel untuk kembali ke Yerusalem mendirikan bait suci. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bekerja di balik layar? Tuhan sungguh luar biasa. Ia sanggup bekerja melampaui akal pikiran manusia, melampaui ruang dan waktu, melampaui apapun untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Kanatan percaya Tuhan juga pasti mempunyai rancangan yang indah untuk kamu semuanya. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik adalah waktu yang memang Tuhan sudah sediakan bagi kita untuk menerimanya. Kalau kita buru-buru, mungkin kita tidak akan mendapatkan timing yang tepat dan pas seperti orang-orang Israel. Kalau timingnya pas, seperti rencana Tuhan, kita ngerasain banget yang namanya sukacita dan gembira itu. Itulah yang namanya surprise dari Tuhan, kejutan dari Tuhan, hadiah yang tidak pernah terbayangkan dari Tuhan untuk kita. Adik-adik, kira-kira Tuhan mau mengingatkan apa kepada kita dari bacaan kita hari ini dan dari tema kita pada hari ini tentang surprise? Sebetulnya Tuhan mau mengingatkan kita untuk berserah kepadanya dan menanti dalam kesabaran tindakan Tuhan dan jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan dan tindakan Tuhan adalah jawaban dan tindakan yang datang di waktu yang tepat. Seperti orang-orang Israel, mereka menanti dan tidak tahu kapan itu akan datang pertolongan Tuhan. Tetapi mereka bersabar, bekerja, berdoa, terus memulihkan diri mereka, terus bertobat, meluruskan diri mereka yang telah tersesat, dan datanglah keselamatan itu kepada mereka menurut waktu Tuhan yang tidak mereka duga-duga dan sangka-sangka. Itulah yang akan terjadi juga dalam kehidupan kamu, dalam kehidupan kita. Tuhan bisa bertindak di waktunya dan di saat yang tepat sesuai dengan kehendaknya. Kamu punya nggak sih pengalaman di mana Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan menurut waktunya yang baik, yang tepat itu? Kanatan dulu punya pengalaman bagaimana Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kamu masih ingat di tahun 2020 kita memasuki awal pandemi COVID-19 kan? Beberapa bulan berlalu, maka dimulailah vaksinasi massal oleh pemerintah. Dan salah satu dan orang-orang yang mesti menerima vaksin itu adalah para rohaniwan. Dan salah satunya Kanatan memperoleh kesempatan itu. Kanatan memperoleh jadwal itu. Jadwalnya sangat mendadak. Dan di saat itu sebetulnya Kanatan sudah ada pelayanan, jadi bentrok. Oleh karena itu, Kanatan datang di hari kedua, keesokan harinya, dengan harapan bahwa Kanatan bisa dilayani vaksinasinya. Ketika Kanatan datang di tempat pelayanan vaksinasi, ternyata Kanatan tidak bisa dilayani vaksinasinya. Karena harusnya kemarin Kanatan datang. Kanatan pulang dan kemudian berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau memang vaksin ini memang diperuntukkan olehku, saya percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan ternyata
tidak disangka-sangka. Ada teman Kanatan yang bergiat di bidang sosial menghubungi Kanatan. Dia mengatakan, "Pak, 2 hari lagi akan ada dilaksanakan vaksinasi massal. Pak Nathan, silahkan mendaftarkan diri. Mari datang dan vaksinasikan dirinya. Jangan lupa ajak juga istri dan anak Bapak." Wow, puji Tuhan. Ya. Perencanaan vaksinasi yang pertama hanya Kanatan aja yang dapat. Istri dan anak Kanatan tidak dapat. Kanatan sedih sih sebetulnya. Tapi Kanatan tetap percaya pasti akan ada waktunya istri dan anak-anak juga pasti akan menerima vaksinasi. Beberapa waktu berlalu, ternyata dibuka lagi pelayanan vaksin dan Kanatan menerima vaksin itu. Dan bukan hanya Kanatan sendiri, tapi juga istri boleh menerima vaksinasi. Waktu itu anak Kanatan masih usianya 1 tahun dan vaksin COVID-19 belum tersedia bagi anak-anak. Tetapi dia menawarkan, kalau anak Kanatan usianya sudah memadai, silakan. Tetapi saya katakan bahwa usia anak saya masih 1 tahun dan belum bisa menerima vaksin untuk orang dewasa. Tetapi yang Kanatan syukuri adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ketika gelombang pertama vaksinasi Kanatan tidak dapat, tetapi di waktu-waktu berikutnya ternyata Kanatan dapat, dan bukan hanya Kanatan saja yang dapat, tapi istri juga dapat. Kanatan percaya bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Surprise yang datang dari Tuhan adalah surprise yang mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita beriman kepada rancangan Tuhan, kita pasti akan menerima yang baik dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan kita sekali lagi, dan Kanatan juga mengingatkan kembali adik-adik. Ayo terus berserah kepada Tuhan, andalkanlah Tuhan, bersabarlah dalam menjalani hari-hari kita. Andalkanlah Tuhan dan berdoalah. Percayalah bahwa rancangannya adalah rancangan penuh damai sejahtera untuk kita semua. Selamat menanti jawaban Tuhan di waktu Tuhan yang baik bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Setelah adik-adik mendengarkan firman Tuhan, apa yang akan adik-adik lakukan di dalam kehidupan adik-adik sehari-hari buat menanggapi dan melakukan firman yang sudah disampaikan oleh Kak Nathan itu? Ya, adik-adik janji sendiri ya pada Tuhan, janji di hati, Tuhan melihat. Sekarang kita mau nyanyi Allahku besar. Tapi sebelum itu kita persembahan dulu ya adik-adik. Kita persembahan dulu. Adik-adik siapkan persembahannya. Ya, seperti biasa dimasukkan ke amplop, atau kalau enggak minta tolong mama transfer ke rekening GKI Teman Cibunut ya. Makasih adik-adik. Sekarang kita mau nyanyi Allahku besar ya. Berdiri ya sekarang adik-adik, berdiri. Ayo berdiri. Ya, semangat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita adik-adik ya. Adik-adik harus tetap ingat bahwa Tuhan selalu mendampingi adik-adik dimanapun adik-adik berada, karena Tuhan Allah kita tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi sama temboknya rumah ya. Tuhan selalu ada hadir. Kalau adik-adik gak bisa jawab pertanyaan atau belajar di sekolah,
Tuhan tolong, aku tuh kemarin udah belajar tapi kok sekarang lupa. Nanti Tuhan pasti akan mengingatkan adik-adik ya. Sekarang kita mau berdoa buat persembahan, juga berdoa untuk penutup ya adik-adik ya. Ya, kita doa siapa? Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memakai telinga kami untuk mendengar firman Tuhan. Kami juga mau Tuhan berjanji di dalam hati kami masing-masing untuk melakukan firman yang sudah ditaburkan oleh Kak Nathan tadi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh sangat baik, senantiasa mengingatkan kami semua, baik aku yang ada di sini maupun adik-adik yang ada di rumah. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur karena kami bisa memberikan meskipun sedikit persembahan buat Tuhan, buat menolong saudara-saudara kami, buat pekabaran Injil, dan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri kebaktian kami, Bapak, ibadah kami. Bapak tetap menyertai kami sampai selesainya hari ini. Bapak, kami juga tetap minta pertolongan Bapak supaya adik-adik di rumah boleh segera sekolah di tempat pendidikan mereka masing-masing, di sekolah mereka masing-masing Bapak. Dan dengan pertolongan Bapak, virus itu boleh segera hilang, musnah dari muka bumi ini. Makasih ya Bapak, semuanya itu karena kebaikan Bapak pada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita mau menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan curahkanlah dari surga dengan limpah, pimpin kami dalam dunia dengan firman-Mu yang indah. Ya adik-adik, sampai jumpa ya. Tuhan tetap akan menemani adik-adik dengan firman-Nya yang indah. Bye-bye, Tuhan memberkati. Kecil tapi berharga, kasih Tuhan luar biasa.